Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi di Karisma Manik. Nah sahabat, kali ini saya mau coba budidaya belut ya. Kebetulan nih kemarin saya habis nyangkul dari sawah dan kebetulan di sawahnya itu banyak belutnya. Ya udah, saya coba ambil yang dapatnya. Nah, saya mau coba budidaya rencananya ya. Coba-coba aja. Kebetulan ini di kebun ada drum. Ada 2 drum. Saya mau coba manfaatkan ini. Tadinya ini saya mau buat penadah air hujan ya. Ini ada airnya penuh. Nah, daripada nganggur aja, saya coba manfaatkan untuk budidaya belut ya. Ini di kebun saya ini. Berantakan sekali kebunnya. Ini kemarin lumayan dapat banyak, ini ada sekitar 20 ekoran lah ya. Nah untuk medianya saya tentunya untuk media utama itu kan untuk tempat tinggalnya itu adalah lumpur ya, lumpur sawah. Itu ya yang paling bagus karena itu habitatnya itu ya di lumpur di sawah ya. Nah untuk tambahannya itu saya ada ini kompos jerami yang udah busuk tuh ya. Maksudnya ini supaya saya langsung bisa ditanami ya, karena kan kalau pakai jerami yang masih mentah itu kan perlu difermentasi dulu ya. Kalau misalkan pakai jerami yang masih mentah perlu difermentasi dulu sampai lapuk kayak gini. Nah, terus yang selanjutnya itu kohe ya. Tambahannya itu kohe yang sudah tentunya yang sudah lapuk ya bagusnya ya. Yang sudah lapuk, karena yang sudah lapuk rencana saya mau langsung ditanam, jadi saya cari yang sudah lapuk yang udah menjadi kompos. Nah fungsinya apa itu? Untuk kohe itu fungsinya agar tumbuh cacing di dalam media tersebut untuk makanan si belutnya ya. Nah untuk fungsi dari jerami ini ya, jerami busuk ini adalah untuk menggemburkan media ya, untuk menggemburkan media agar jadi supaya lebih gembur ya, supaya lebih poros gitu ya, jadi enggak padat. Nah ini fungsinya. Nah di antara lain juga kohe juga fungsinya, di antara lainnya juga untuk menggemburkan juga ada, tapi yang utamanya untuk kohe supaya tumbuh cacing di dalam media tersebut. Nah satu lagi itu gedebong pisang, gedebong pisang yang udah tentunya yang udah lapuk ya, yang udah seperti kompos begini ya. Nah fungsinya apa itu? Untuk mendinginkan media, karena ini belutnya kan, belut ini sukanya itu di dalam tempat yang dingin. Nah kenapa dikasih bonggol pisang itu? Maksudnya untuk mendinginkan media agar tetap stabil dinginnya ya. Tentunya juga bonggol pisangnya itu kalau menyiapkan media mau siap tanam itu harus yang udah busuk kayak gini. Nah kecuali kalau yang mentahan, misalkan jerami mentah, terus gedebong pisang mentah, terus kohenya mentah, nah itu harus difermentasi dulu ya sampai jadi lapuk. Kita mungkin harus pakai M4 dan molaso untuk mempercepat pelapukannya untuk supaya siap tanam gitu. Nah ini saya mau simple aja, mau cepat simple ya, agar langsung bisa ditanami. Cuman ini media baru ada kompos jerami aja. Untuk lumpur saya belum sempat cari, terus kohe nanti saya cari, terus gedebong pisang belum juga cari ya. Jadi seadanya aja dulu, daripada ini kasihan di tempat yang sempit seperti ini, kurang lebih 20 oke lumayan besar. Jadi saya coba semplungin aja, nanti ini dimasukin ke drum, terus ini dimasukin, nanti selanjutnya media yang tambahannya nyusul gitu ya, kayak lumpur, terus gedebong pisang sama kohe, tiga lagi nanti udah, kalau udah dimasukin ke situ nanti nyusul yang lainnya ya. Maksudnya ini saya gerak cepat supaya ini cepat ditaruh di media yang di tempat yang lebih besar ruang lingkupnya ya. Oke kita langsung aja persiapan drumnya. Nah ini sih sahabat, kalau bisa itu kan, ini kan rencana awal ini saya buat tampungan air. Nah cuman ini saya sekarang mau coba untuk budidaya belut. Kalau misalkan ininya masih utuh ya, tutupnya masih utuh, ini dibalik, jadi yang sobek itu di sini. Nah jadi biar lebih panjang dia gitu ya. Nah ini kebetulan ininya udah dibuka tutupnya, jadi di posisi berdiriin aja. Kita buang dulu airnya secukupnya aja ya.
kita buang dulu airnya, kita masukkan medianya. Terlalu banyak airnya. Jadi kan kalau untuk belut itu dia airnya itu macak-macak aja ya, yang penting basah gitu ya, jadi nggak bergenang kayak gini. Jadi tergantung medianya ini. Kalau nanti kalau misalkan media masuk saya bolong di sini, bolong supaya air nggak sampai ke atas, nanti kita rusak. Oke, sahabat nih, saya sisain sedikit aja ya, sedikit aja sisain supaya agar basah aja gitu ya. Maksudnya kan ini medianya belum lengkap ya, nanti airnya sesuai ketinggian media. Misalkan medianya tingginya segini ya, airnya paling dikira-kira. Nanti maksudnya untuk membuat lubangnya di sininya ya, untuk membuat lubangnya tentunya disesuaikan dengan media, supaya misalkan kalau hujan jadi si air tidak sampai ke permukaan, tidak, jadi si belut tidak loncat ya. Oke, langsung kita masukin ini yang adanya, ada kompos jerami ya. Aduh, wow, kecil, wah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kita aduk dulu. Kita aduk-aduk dulu. Nah, nanti juga kalau misalkan ditambah lumpur, terus kohe sama gedebong, diaduk jadi satu ya. Diaduk lagi, maksudnya supaya menyatu dengan antara keempat bahan tersebut. Nah, oke, kita coba cari kohenya. Nah, gini aja nih sahabat nih, kalau untuk belut ya, jadi airnya itu macak-macak begini tuh ya. Nah, ini baru satu medianya, kita coba cari kohe dulu. Nah, alhamdulillah dapat ya sahabat untuk kohe kambingnya. Ini kebetulan di tangga kebun itu pelihara kambing, saya minta sedikit ya, yang udah lapuk nyampe ini ya, karena itu kompos jeraminya gua udah lapuk, jadi semuanya juga harus yang udah siap ini ya, siap tanam. Nah, yang udah jadi kayak gini komposnya, ini kohe ya, ini udah tercampur tanah sedikit ya dari dasarnya itu. Oke, kita langsung masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk lagi ya supaya menyatu dengan kompos jerami tadi. Nanti kalau semua media udah dikasih semua, ada genting. Nanti kalau media sudah lengkap, barulah kita airnya dipasin ya. Karena ini belum lengkap, jadi airnya belum dimasukin. Kita aduk aja asal basah aja. Soalnya darurat ini, kasihan belut di dalam ruangan yang sempit. Nah, tuh ya, udah lumayan. Nah, setelah ini kita coba cari gedebong pisangnya ya. Kita cari yang udah lapuk. Kita cari di kebun saya aja nih, kebetulan banyak bekas-bekas pohon pisang. Oke sahabat, untuk gedebong pisang yang udah busuknya di sini nggak nemu saya ya. Nah, nanti aja kita untuk gedebong pisang yang busuk sama yang sama lumpurnya kita nanti nyusul aja ya. Nah, ini langsung aja kita masukin coy ya. Soalnya kasihan. Ini kurang lebih 20 ekor lebih ini di dalam tempat sekecil ini. Ya, ini darurat. Kita langsung aja masukin.
Nanti kalau misalkan udah dapat lumpurnya sama ini, jadi medianya langsung menyusul. Kita coba buka. Nah, ini juga ada lumpurnya sedikit ini, kemarin dari sawah. Pengen tahu ya? Ada airnya nih. Ini dulu airnya. Saya pengen tahu nih ya, berapa ekor. Kita coba hitung ya. Masih aman kah? Aman kayaknya. Oke, kita langsung masukin. Nah, pengen tahu, kita cek dulu, hitung dulu. Woi, ini sini. Wow, banyak sahabat. Tuh. Nah, tuh bibitnya lumayan besar nih sahabat. Tuh. Tuh. Mulai besar nih bibitnya. Nih. Tuh. Ini kayak ini lemes nih. Kemarin dia ini. Kayaknya ini lemes karena di media yang kecil. Makanya saya buru-buru langsung dipindah aja. Coba masukin. Wah, lemes itu. Nah, ini masih linghas nih. Satu. Coba ini. Nah. Banyak juga yang kecil, kita masukin aja nggak apa-apa. Katanya sih predator ya, jadi yang besar makannya kecil nggak apa-apa lah. Karena ini buat pembibitan, jadi ini pada lemas-lemas gini. Wah iya, ini karena seharian ini di dalam tempat yang kecil. Nah ini apa nih? Masih biras ini. Tuh, langsung masukin. Tuh. Oke, kita langsung aja semuanya. Tuh, lumayan banyak. Nah, lumayan banyak ya tuh sahabat. Ini sebenarnya masih kurang bibitnya tuh, langsung pada masuk tuh. Tuh, ini jadi ini 3 tuh yang udah masuk. Nah ini yang ini kayaknya ini lemas ini, karena kalau mati sih belum, karena belum bau, ini masih ada hidup-hidup. Karena medianya kemarin itu kecil ya, belutnya banyak, jadi dia sempit, media kurang. Nah, udah ini kita tunggu media lengkap dulu. Nanti kalau misalkan udah dapat lumpurnya sama gedebong, kita masukin, kita aduk lagi gitu. Ya aduk pelan, karena udah ada belutnya, aduk pelan pakai tangan gini. Nanti baru airnya disesuaikan. Ini nanti juga kan hujan, nanti kena air. Makanya ini saya mau coba bolongin di sini nih, biar nggak penuh ke permukaan. Oke, kita bolong dari sini ya. Ini sementara aja ya. Nanti kalau misalkan udah media lengkap, sesuaikan dengan ketinggian media. Misalkan media segini, nah bolongnya segini lah gini. Ini kira-kira aja supaya nggak sampai ke permukaan kalau hujan. Keras juga ya, keras nih sahabat, belum kayak gini keras. Ini mulai ya, sekarang aja ya, coba aja. Ini supaya air tidak sampai ke permukaan aja, supaya tidak rusak belutnya. Oke, yang penting ada buat keluar air ya, supaya si air saat hujan tidak sampai ke permukaan ya, biar si belutnya nggak pada loncat ya. Nah, oke, kita coba lihat.
Ini nanti nunggu media lengkap dulu, berarti tinggal lumpur sama gedebong pisang yang udah busuk ya. Banyak sih gedebong pisang cuman belum busuk karena ini mau rencana saya mau siap tanam ya, langsung tanam, jadi cari yang busuk biar nggak fermentasi. Nah nanti setelah media lengkap ya, udah ada lumpur gedebong pisang, pokoknya udah siap. Nanti di atasnya itu dikasih tanaman air ya, kayak eceng gondok dan sejenisnya ya, pokoknya tanaman air, maksudnya supaya untuk menjaga terik matahari kayak gitu ya, supaya tetap dingin gitu ya. Nah oke sahabat, untuk video kali ini cukup di sini aja. Nantikan perkembangannya ya di video-video berikutnya ya. Ini hari ini nanti mungkin 4 bulan atau 3 bulan saya coba cek ya. Nantikan video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.